bagaimana Bible mau mengajarkan begitu kok? Ini siapa yang ngomong nih? Nah, udah minum susu belum? Minum susu dulu, nah. Loh, tadi kok nggak nyambung jadi ke susu? Kita ngobrolin pembunuhan. Kenapa pembunuhan bisa terjadi? Karena agama kasih tidak membela korban-korbannya. Agama kasih memaksa korban-korbannya untuk mengampuni, sehingga pembunuhan pun merajalela gitu. Kan gitu ya. Itu yang mesti diterima kawan-kawan gitu. Kekristenan itu memaksa korban untuk menerima keadaan, sedangkan Islam itu memaksa pelaku untuk membayar ganti rugi. Itulah kenapa pembunuhan lebih tinggi terjadi di Kristen semua daripada di negara Islam. Belum lagi di Islam tuh ada inna sholatanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Modal kata-kata doang, hasilnya nol. Lo itu lihat 10 negara pembunuhan tertinggi adanya Kristen semua, bukan Islam. Gimana dong? Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Lukas 12:49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Lukas 12:51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Lukas 12:51. Apa kau? Makanya kalau baca Alkitab itu diharap dibaca semuanya, jangan dipotong-potong. Jubir. Ya udah, coba kalau nggak dipotong-potong silakan diartikan Lukas 14:23. Silakan. Lukas 14:23 itu gimana? Ayat 23. Iya, silakan. Jubir. Kabur. Ini nonton dulu ini hiburan dulu ya, hiburan. Saya kasih hiburan dulu. Bisa dibesar ya. Kasihan pembunuhan ini. Kasihan kau Jubir. Kasihan kau. Kasihan kau Jubir. Bunda, ingat umur Bunda, ingat umur Bunda. Bunda, ingat umur Bunda. Pembunuhan dong dibilang. Ambil Bunda, dengarkan saya Bunda. Ambil minyak kayu putih. Tengok ini. Hiburan ini, tengok hiburan ya. Kalau orang besar mulut dikasih hiburan nih. Jubir nangis, Jubir. Besar mulut kamu ya. Besar mulut ya. Aduh kasihan mampus pendetanya paling tenggelam. Kasihan tenggelam pendetanya. Tapi dibampusin. Itu ya udah silakan lihat Lukas 14:23 silakan. Agama kalian ngajarnya kayak gitu ya. Army untuk itu yang besar mulutnya itu si Jubir itu. Bukan untuk Army ya, maaf ya Mbak Army. Itu untuk si Jubir yang besar mulutnya ya, terlalu besar mulutnya. Hiburan buat terlalu dia. Besar yang mulut Jubir. Itu bukan hiburan. Dia penghujat Yesus kan? Ya. Aku izin dulu pindah, aku ada teguran ya. Aku ada teguran, pindah HP 1 dulu, pindah. Bunda, jangan kabur Bunda, jangan alasan Bunda, jangan. Tadi aja udah di sini aja Bunda, jangan kemana-mana. Pakai minyak kayu putih dulu Bunda. Minyak kayu putih dulu biar masuk angin tuh. Biar nggak masuk angin dulu. Ikutin aja udah alurnya. Udah terima aja Jubir kebenaran. Yesus belakang meja nih. Kebenaran apaan Bu? Katanya aja. Enggak, di Indonesia juga banyak kok yang menerima Palestina. Banyak kok yang menerima Syria. Kemarin ada yang masuk TikTok tuh, orang-orang Syria ke TikTok kaum muslimin. Justru yang menarik adalah ketika orang-orang pengungsi dari Uganda dan Rwanda mau ke Kristen cabang Inggris, itu oleh orang-orang Kristen cabang Inggris diusir-usirin. Mereka lebih senang refugi dari muslim. aduh. Itu yang benar gitu loh. Nggak ada ilmu. Terima kenyataannya. Ternyata kamu nggak ada ilmunya Jubir. Cuman banyak rocos kamu. Tak kusangka kamu ya. TikTok. Saya sengaja begitu karena mau nunggu cuma sebenarnya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, Matius 21:12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman. Suruh si kampret nenek kiper tuh naik dia. Suruh, mana dia tuh? Ia membalikan meja-meja. Wah. Waduh, FPI. Yesus FPI juga ternyata ya. Jubah putih loh. Katanya jalan kaki. Yesus 212 ternyata dia. Kadrun juga Yesus, kadrun ya. Bolak-balikin meja pasar. Kadrun tuh. Tuhan lu kadrun ya.
Aduh. Ini gimana penulis-penulis yang nggak tahu, nggak karu-karuan ini, nggak karu-karuan nih penulis ini. Bang Triun. Ya makanya. Satpol PP itu. FPI lah. Kalian ini sebenarnya penghujat Yesus sebenarnya. Yesus dikatakan begini, Yesus membolak-balikkan meja. Makanya kalian ajaran Paulus, pohon apa buah jatuh nggak jauh dari pohon gitu. Jibir, coba kamu ke room sebelah juga, coba kamu lihat. Kalau kami di sini diskusi teman-teman Kristen kamu tuh adem gitu kan. Nggak ada yang nimbrung. Wah, kalau di room kamu tuh baru 2 detik baru mau bertanya udah kucar kacir. Wah, nggak tahu mana yang udah dengar. Iya loh. Udah panik. Kenapa ya, Bir? Kenapa gitu ya? Sidik ya? Kenapa kayak gitu ya? Halo brother, dengar dulu. Aku baru ngomong ya, kalau dikasih sama batu, langsung ngamuk mereka. Brother, dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya, kalau itu kan room mereka ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka bergabung, tapi saya lebih suka bergabung yang saudara-saudara saya yang beragama Islam. Gitu. Bagus. Bukan kamu kau jadi tukul gitu. mereka disepak pula kau. Jadi silakan Koren. Iya udah, gua nanya coba, Jubir, lu nggak ada niatan pindah ke Uganda gitu, bantu teman-teman di sana, saudara-saudara di sana? Ya kenapa? Speedless, celaka pula kamu. Speedless. Ya udah, Army of God kan? Army of God kayaknya bisa dialog dia. Jubir sambil nunggu Gurunda kali, kasihan dia. Bang Koren itu betul. Saya nunggu dia. Saya nggak mau berdebat. Army of God masih standby. Dia betul, saya nunggu dia. Ya, halo. Umur berapa kalau boleh tahu? Umur jangan ditanya ya. Enggak, gue pengen tahu. Enggak apa-apa, coba 20-an, 30-an atau belasan? 30-an. Oh, 30-an. Lulusan sekolah teologi? Enggak juga sih. Oh, mulai mendalami Biblos dari kapan? Saya udah Kristen sejak lahir ya. Bukan Kristennya, mendalaminya. Saya pikir mendalami itu dalam arti apa ya? Mempelajari kitab suci mengenai kisah-kisah yang ada gitu loh, dan iman-iman yang ada di sana gitu. Dari kapan? Baru sih. Oh, baru-baru. Oke. Ya udah, mau apa? Kesini mau apa? Naik mau ngapain? Mau pindah. Ya? Tadi kan banyak banget gitu yang menghina agama Kristen, terus nyari-nyari kesalahannya. Tapi pas nyari kesalahannya dari luar gitu. Maksudnya kan kenapa sih harus dari luar, sedangkan di negara kita kan masih menjadi penjajah gitu. Ya, negara kita juga jatuhnya kan di luar kitab suci jatuhnya, iya nggak? Kok di luar kitab suci? Ya kan dari luar tuh maksudnya gimana dari luar? Itu tadi terus cara ngomongnya juga kayak gimana ya? Kalian cara ngomongnya kayak nggak berpendidikan gitu. Maksudnya suka teriak-teriak. Kamu nggak jelas terus menghina agama lain. Tuh Jubir, dengerin, jangan teriak-teriak, jangan suka. Enggak, justru saya tuh mengimbangi kalian. Saya tuh sebenarnya orang berpendidikan. Bunda itu kenal saya, makanya si Bunda itu lagi pakai minyak kayu putih dulu tuh. Bunda kenal saya. Nanti Bunda turun kamu bilang kenal lah. Berpendidikan, naik kamu naik itu motor, Bunda saya yang udah ada. Saya kadang tuh jadi begini, Bunda. Saya kadang jadi begini, sengaja. Udah lah, Jubir, nanti dulu lu nggak ini, dialog dari tadi nggak nyambung. Biar coba Army of God dulu. Kamu itu. Tadi saya lihat ada yang bilang. Tadi saya lihat ada yang bilang jemuran kok dicium, kayu jemuran kok dicium. Siapa yang ngomong? Itu kayak nggak berpendidikan banget deh. Oh, ya udah, jadi yang mau dibantah apa yang mau dibantah? Ya, Bang Sidik, sih berdebat dengan Bang Sidik. Ya, gitu. Tolong dibuka Yeskiel 23 nomor 3. Mungkin ini lebih mendidik kali kata-katanya. Yeskiel berapa?
23 nomor 3. Nah, ini udah keluar dalil ya. Army of God, silahkan ini ya saling bantah berbantahannya di situ aja gitu. Yo, YSKL 23 YSKL 23 berapa, Bang Dew? Nomor 3. Oke, YSKL 23 nomor 3. Ya, lanjut, gas. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Mendingan saya open game aja. Soalnya mau baca ntar ke web. Halo. Saya aja duluan. Boleh nggak? Jadi kita diskusi baik-baiknya. Nggak boleh. Oh, nggak mau. Nggak boleh. Army of God dulu dong. Kasih yang cewek ini Kristen ini ngomong dong. Biar lama dia. Ditunjukkan dulu. Ya, tunjukkan aja dulu ya. Ini. Iya. Nih, Dek, coba baca Dek apa ini? Buka ayatnya, Bang. Bang, buka ayatnya. Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Silakan. Sebentar. Nih. Silakan dibuka itu, Bang. Dibuka Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Bentar. Ayo. Katanya mau diskusi. Gua turunin. Katanya, katanya mau diskusi. Nah. Jangan panik, nah. Jangan panik. Bukan panik, emosi gua. Ini waktu dipersilakan untuk Army of God. Dia dari tadi. Lu ngikutin aja maunya saya. Kenapa malah motong jatahnya dia? Mau diskusi nggak? Sundal di Mesir. Mereka mau diskusi nggak? sundal pada masa. Enggak malu sama Army of God. Gua mau ngasih waktu Army of God. Bilang aja lu panik, brother. Lu Gua panik gua dikeroyok 4 kalau sama lu. Lu kan tuanya 3 dalam diri. Warnanya Makanya diam dulu makanya. Jadi Army of God yang ngomong. ini kalau Jubir baca ini, waduh, dia ini bahaya nih Jubir. Ya. Jubir bahaya kamu Jubir. Jubir jangan bohong kamu, bahaya kamu Jubir. Jubir mau kali tuh baca-baca gitu tuh Jubir. Silakan. Apakah Ya silakan Army of God tanggapannya. Saya gabung di room ini jadi kalian senang kan? silakan. Silakan Dek, tanggapi bagaimana? Halo Dek Army. Waduh. Apalagi ada Victor. Wow. Mau dibaca. Udah, ada Army itu biarkan dia istirahat dulu. Ada Army, biarkan abang yang ngomong nak. Halo, Dek, Oh iya. kamu kan tadi bilang tadi kami di sini tidak berpendidikan. Nah itu kalau kata-kata itu ada di Bibelmu gimana tanggapanmu? Ayo. Ayo Dek. Kira-kira berpendidikan atau tidak kata-kata Makanya ini? jangan, kan saya udah bilang. Mbak Army. Jangan sosokan Jangan, kamu. kalau baca Kamu jangan itu sosokan jangan baca menasihati kamu. setengah-setengah. Kamu enggak Iya, lihat temanku. kita paham. Kamu nih, si Apakah Jubir. Saya kan udah dengan bilang, baca dari awal? Kalau baca Alkitab Dari itu Yeskiel, jangan setengah-setengah. Sebentar, Mbak. Ade Army, biarkan abang ada Army. Jangan setengah-tengah. Terus Jangan berlaba-laba. setengah-tengah kata. Oh, mau yang lebih Dek mau yang lebih dahsyat. Tunjukkan semua. Jubir, bilang aja Jubir, saya kasih yang lebih dahsyat nih. Kalau tanggung panasnya, ayo tunjukkan Saya mau semua. tanya dong, Maunya saya itu mau yang tanya ini loh. kalau saya Satu mau yang Yang tadi gimana ya sebelum nanya yang YSKL 23 nomor 3 udah beres. Apa tanggapannya? Udah itu. Tanggapan. Ayolah Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Tanggapan saya itu didengar dulu dong. Silakan Tanggapan Kak. saya kalau baca Alkitab itu jangan setengah-setengah. Loh, kamu aja aja. Tanggapan saya terus saya baca mau semua nanya. tadi Yeskiel, baca semua Apa Yeskiel. hubungannya? Dan Terus aku- gimana jadi? Apakah kalau dibaca satu perikop YSKL 23 nomor 3 berubah kata-katanya? Mau saya kasih Itu dahsyat. kalian Comot. mengambil Mencomot, Begini, mencomot. Mbak Army, yang kami Mencopot-copot. pertanyakan di sini. Pertanyaannya gini, Ini kan kitab suci. kata-kata Kitab itu ada suci. di sebuah kitab suci, pantas enggak? Apa Itu aja. pantas kitab Ah. suci itu terus yang katanya menulis disuruh hal orang seperti itu? Islam yang katanya ada berapa bidadari gitu. Yang mana datanya? Enggak. Datanya Ayo, mana? tolong saya jawab dulu tuh. Tampilkan, Oh, duh, apa nih buset dah. Mana datanya? tampilkan Mbak hadisnya, Mbak. Tampilkan hadisnya dan saya punya bukunya itu hadis doi, Mbak. Mbak, saya punya bukunya nih, Mbak. Saya tunjukkan ya, bukunya ya. Mengenai soal 72 bidadari. Ini kan kamu kan? Kalau kami bawa data kok kamu marah? Aneh kamu. Mending mana? Army of God coba kalau kita logikan. Mending mana bidadari sama pesundal di surga? Waduh, apaan tuh? Kalau di surga kami itu Jubir ini Jubir OTST Jubir turunin dulu dong Jubir.
Turunin dulu Dengar tuh dulu, orang dengar. manusia nggak bener dia itu, turunin. Bukan Sok-sokan. dianya, headsetnya itu. Dengerin dulu ya. Iya boleh. Tadi pertanyaannya apa ya? Menurut Mana kamu, yang lebih mulia, ada bidadari di surga atau ada pesundal di surga? 72 di surga, bidadari di mana surga Mbak kami nggak tampilkan? ada persendal gitu ya. Matius kalau- 2131 itu gimana jadinya? Yang mana? Baca dong. Matius 2131. Mbak. Matius? Matius berapa tadi? 2131 ayo. Matius 21 ayat 31. Bentar, aku buka dulu. Aduh, batuk kemenangan. Sian kamu, Dek. Tobat, Dek, tobat. Batuk orang kaya. Aduh. Matius 21 ayat 21 ya. Yesus 3 menjawab mereka. 31 21 31. 31. Dalam bahasa Inggrisnya dong. Mana bunda Dalam ya, bahasa aku pingin Inggrisnya, aku Beb. dibesarin. Bunda, besarin Beb dulu Ardi. layarku bunda. Bunda, Batuk orang kaya. Aduh, ya Allah. bunda, besarin layarku bunda. Gimana deh kali itu? Atau istirahat? Yang belum nyampe dia. Takut Iya dia sih, kalau mau memang kutunjukkan benar ya. gambar ya. Apa? Iya sih memang benar ya. Apa itu? Enggak. Untuk apa itu? Maksudnya memang benar saya belum pantas untuk berdebat agama. Karena saya pikir iya, tapi dulu saya pernah mau pindah agama gitu kan ke Islam, tapi pas saya Nah, tahu Barbie, dalam belajar Islam saja. Belok topiknya. dengar Topiknya dulu. belok. Nggak usah. Enggak dengar Belajar dulu. Islam saja, Terus belajar Islam. saya- Nggak usah nyerang pas- Islam. Kalau pas kalau saya Barbie belajar tidak tahu bahasa- mengenai soal Islam. Pas Belajar saya Islam, belajar belajar Islam. agama Islam, Tadi ini loh. Ya nggak apa-apa, biarin dulu, biarin dia beresin omongannya. Biarin dia beresin omongannya. Apa saya belajar Islam terus apa? saya tahu gimana Dia nyesal. ternyata lebih baikan agama Kristen gitu. Oh, siap ya. Iya memang kalau di Kristen kita bisa makan babi mentah, kalau di Islam enggak. Oh iya, iya dong. Perempuan Padahal kamu akan dilenyapkan, tahu nggak kau? Kamu tuh. Yesaya itu kau akan dilenyapkan kau. Coba baca di Yesaya. Makanya Mbak, jangan nilai orang. Kamu tadi framingmu apa? Begini ya mulut kalian ini. Jangan. Kamu baca dulu Bible bagaimana kata-kata di Biblemu itu bagaimana porno. Apa itu Mau kau pantas katakan disebut kitab apa? suci itu? Kau baca gitu sendiri ya. kitabmu. Oh. Tapi Iya. Makanya Oh, gitu jangan ya. kamu gini, Mbak, tolong masuk dulu di komal-komal Kristen ya. Bagaimana dia menghujat, bagaimana dia cara berdiskusi dengan orang-orang Muslim di sana. Kau nilai kami ya. Jadi ya sekalian kamu supaya ada pengalaman debat, kamu masuk dulu di komal Kristen, belajar dulu ya, Mbak ya. Maaf ya, Mbak ya. gitu. Tapi bentar, aku mau ada pesan dong satu. Jadi gini, sebelum ini. saya turun. Sebentar, Pesan Barbie. apa? Barbie Percikan. tadi. Sebentar, biar Dewa aja dah, ini nih urusan Dewa deh. Ah, sip, gas Bang Dew. Nah. Mbak Armi, tadi kan Mbak Armi mengatakan kalau di Kristen itu jauh lebih baik. Sekarang, apa keunggulan di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Silakan Mbak Armi. Ayat-ayat Karena tadi porno, Mbak Armi Bang. mengatakan, sebentar. Itu Bunda kalau Rahma misalkan Islam itu mulutnya nggak berpendidikan banget, sumpah. Iya kan itu gini itu enggak. gini. Kami di dalam Enggak. Al-Qur'an nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya Kau ampun. cari sampai tamat itu kau baca Al-Qur'an nggak ada. Itu mulut Coba kamu nggak bandingkan itu. berpendidikan Kan banget, kamu sumpah. bilang begini. Mulut Kan kamu gini, nggak gini. berpendidikan Kan kamu banget. bilang Mulut begini, kamu nggak tadinya, berpendidikan, ya dengar. ampun. Dengar, tadi kan kamu framing. Tadi kau bilang, tadinya aku mau masuk Islam, tapi setelah tahu begini, ya coba kamu baca dulu Biblemu itu loh. Yang ada di Biblemu itu ayat-ayat porno, tidak ada di Al-Quran kami. Jadi kamu jangan framing, tadinya aku mau masuk Islam, tapi begini-begini. Ya udahlah, nggak usah lah kau framing-framing. Kalau kau nggak masuk Islam, kita nggak rugi juga kok. Nggak ada kerugian buat kami. Udah. Yang penting kamu jangan framing seenaknya. Tadinya aku mau masuk Islam, tapi begini-begini, aku nggak jadi. Ya, itu basi kata-katamu. Begini-begini gimana ya? Ya kamu kan tadi bilang tadinya aku mau masuk Islam, tapi setelah aku begini lebih baik aku di Kristen. Ya udah, Ini. kamu makan babi sana, babi mentah Ini nih, kata ini Bang kamu Polres. baca ya Amsal 7:16. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku ya. Ini ya.
Gini. Ya, mana. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur. Bang Murgaru. Sidik, Bang Dan- Sidik, Bang Sidik. Nah, nanti saya lewat. Kayu manis. Marilah kita MS-kan. Nah, MS-kan. Bergarakan ini apa ini? Ini. Buraha. Hingga pagi hari bersama-sama dan menikmati asmara. Karena Sumheke tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini ajaran Bang apa ini? Sidik, Bang Sidik, yang lainnya. Jangan baca gitu dong, hargain aku yang jomblo. Diam. Terusin Bang Sidik. Wih, kalian jangan kayak Kembali gitu, lagi. kalian. Jangan kalian kayak gitu, Habis hargain dia aku premis jomblo. juga. Kalian mau aman gak? Diam. Kalian mau aman gak? Kalian mau aman gak di sini? Mau di atas kan? Hah? Mau menasehati kamu ngecek kamu di room sebelah sono. Mbak Armi, ketika Mbak Armi mengatakan mulut Bunda Rahma itu tidak bagus mengatakan porno, bagaimana dengan penulis kitab itu, Mbak Armi? Wah, Barmi, Silakan dijawab. Barmi. Dari tadi pertanyaannya, kok jangan membaca setengah-setengah. Siapa yang masuk setengah-setengah? Kalau misalkan kita Iya mau benar Bang membaca Dewa, dari betul Bang Dewa. keseluruhan, Bentar. Kata Bang Dewa jangan masuk setengah-setengah. Iya, kalau masuk setengah Nggak gak ada enak. kepuasan. Jadi harus Iya. masuk semua. Kalau bisa sama Bener Bang Dewa, aku setuju. Ya Allah, ya Rabbi. Bener. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu kita membaca Amsal jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu tanggung, bener-bener tanggung. Jadi harus semuanya biar ada puasan. Iya bener, setuju aku Bang Dewa. Betul. Tanya deh sama Bunda Esti. Aduh. Kalau dimasukin setengah-setengah enak ya? Nggak enak setengah-setengah itu. Baru itu Banyak dia ya. seberapa itu? Waduh. Belum seberapa ya. Belum seberapa puncaknya ya itu. Bang Sidik ya. Belum puncaknya ya Bang Sidik ya. Kalau di Yang puncaknya lain, itu Jekiel 23 itu di puncaknya. Ya, Oh, boleh tuh. Mana tuh coba? Penasaran. Ya, Coba mana? Jangan deh, jangan sok kalem kamu, padahal ujungnya kamu menghujat gitu loh. Jangan sok kalem kamu di sini gitu. Kami Iya, biasa munafik. diskusi Bang Sidik. adem. Coba mana Bang tuh yang Sidik. kata Bunda Ya, tadi? ya. Agama Apa itu saya itu? nggak pernah diajarkan Buka, untuk Yeskiel 23 menghujat nomor agama 21. lain. Di agama saya Yesus tidak pernah aja kamu mengajarkan hujat. untuk Yesus menghujat agama aja lain. kamu hujat. Yesus aja kalian Enggak. iya kan dia anak hewan, Saya- anak domba. saya Iya. enggak pernah Coba menghujat kamu buka 1 Yesus Korintus saya, 5 nomor oke? 7. 1 Korintus 5 Kata nomor 7. siapa Silakan saya kamu buka. menghujat agama saya? Silakan iya, Yesus aja kalian hujat apalagi agama-agama Jempol orang. aman, Mbak. Ya, jempol saya aman. Loh. Lihat aja di room sebelah itu Kristen semua tuh. Penghujat itu. Sama kayak tadi kan kau. Ya kan? Mengatakan gini lah, saya dari dulu saya pengen masuk Islam. Apa kamu ini ngomong setelah adanya itu baru kamu ngomong-ngomong. Segala macam kau. Macam mana Ya kau? ampun. Kamu jangan cerdik seperti ular, mulu seperti merpati gitu loh. Turun aja Mbak. Belum jangan saatnya dulu kamu. naik room debat. Turun Pelajari aja. dulu Bibalmu itu, pelajari Di sini tentang saya ajaran belum Yesus. pantas. Di sini saya Bukan belum- ajaran Ya, Paulus. belum. Karena Ya ajaran biar Paulus teman-teman bukan sama bentar, gitu. biar saya yang ngomong. Mbak Ya, kamu Armi jadi bagus. ini mengatakan kamu sempat bentar King. Bentar Bang King. Bentar. Bang Armi ini mengatakan tadinya saya mau masuk Islam. Nggak jadi karena itu Mbak. Orang Islam nggak butuh Mbak. Enggak beneran. Jujur ya, Mbak tahu nggak hostnya? Hostnya ini mualaf Mbak. Dan saya salah satu orang yang diberikan rizki, yang diberikan petunjuk dari Allah, yaitu hidayah. Di mana saya diselamatkan dari penghujatan kepada agama saya sendiri dulu. Di mana saya menghujat bahwa Yesus disalibkan, itu menghujat. Padahal tidak ada itu. Di mana Yesus dipukulin, dicambuk, itu menghujat. Apa pantas orang Tuhan dicambuk? Dan alhamdulillah aku tidak mau 1 Korintus 4 ayat 10 itu berlama-lama di dalam diriku dan di dalam otakku. Makanya alhamdulillah aku mualaf Mbak. Tapi Tahu, kalau Mbak, 1 Mbak mau Korintus. berlama-lama di 1 Korintus 4 ayat 10 itu dari talu Mbak. On karena Kristus itu Mbak. On karena Kristus itu ya. Yohanes 1 Korintus 4:10 ya. Itu di Bibelmu Mbak. Mbak Maaf kira ya, Mbak maaf. mengatakan tadinya aku mau masuk Islam karena begini. Mbak mengatakan itu suatu kebanggaan. Tidak Mbak, tidak. Orang Islam tidak butuh engkau Mbak, tidak. Dan perlu Anda ketahui
jika Anda orang Kristen, Mbak Army yang cantik, ketahuilah bahwa Tuhan yang Yesus yang kalian jadikan Tuhan tidak mengenal orang Kristen. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus yang kalian katakan, yang kalian nyatakan sebagai Tuhan tidak mengenal orang Kristen. Ya Mbak ya, belajar lebih dalam lagi tentang Bibel Anda makasih, supaya Anda Mbak. lebih paham. Iya, Oke. makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak Armi, Mbak. nanti bisa nggak kita jadwalkan ngobrol sama Dewa berdua? Bisa nggak Mbak Armi? Kenapa? Kita jadwalkan Jangan, ngobrol berdua jangan. besok atau enggak lusa. Jangan Bisa Mbak, Saya jangan. pikir saya belum pantas untuk berdebat agama Bukan, ya. di sini kita bukan bicara pantas atau tidak pantas. Saya di sini pengen mengajarkan, memperkenalkan ajaran Islam gitu kan. Saya tidak akan boleh, mengganggu yang namanya Maaf, tapi keimanan saya Bang tidak Armi. tertarik. Saya tidak tertarik sama Kalau sekali. tidak tertarik, mendingan tidak usah yang namanya naik ke room diskusi. Tidak usah, Mbak. Iya, iya. Karena ini terima adalah kasih, diskusi ya. agama, diskusi kebenaran. Silakan, Iya, iya. silakan Terima kasih, turun. Ya, Tapi- silakan. Dipersilakan. Dia tidak ada niat untuk berdiskusi. Dua. Tujuan dia hanya mau mengatakan dia pernah mau masuk Islam, tapi karena ada ayat yang gini dia jadi tidak mau. Hanya itu tujuannya ke sini, mempermalukan Apa Islam. ini, Bang? Anda salah besar. Islam tidak malu dengan orang seperti Anda karena kami juga tidak butuh Anda masuk Islam. Tidak butuh. Karena hidayah ada di tangan Allah. Ya, tujuan Anda mau itu kan? Silakan Anda turun. Silakan. Loncat aja Mbak, loncat. Nggak Terus usah gimana? bawa, nggak usah Lanjut ngomong gimana? kalau mau Saya turun. jadi turun penasaran, aja. saya jadi penasaran. Gimana? Turun aja Mbak kalau mau turun. Penasaran apa, Mbak? Penasaran apa? Penasaran sama Bang Saya Dewa? penasaran dengan agama kalian gitu. Baik, Saya- makanya Lah, nanti tadi Dewa jadwalkan. nawarin ngobrol Jadwalkan, bedut, Mbak. mau ngobrol ya kan? Ayo. Terus katanya nggak tertarik. Sekarang penasaran. Aduh Mbak, tadi pas mau naik ke sini makan obat gak sih Mbak? Di roomnya Silakan, maksudnya Mbak. di roomnya Nanti Bang Dewa jadwalkan. gitu loh. Kan Bang Dewa Jadwalkan mau dengan live saya, gitu kan. dengan saya. Kapan Mbak mau naik ke Komal? Kapan Mbak mau ngobrol sama Dewa? Mbak, mumpung Dewa masih bujangan ini loh, Mbak. Bujangan ini Dewa. Nggak ada hubungan juga kali Dewa. Hari Jumat ya. Hari Ini Jumat Dewa saya ini lama-lama gak ada otak juga deh nih. Kak Armi silakan turun Kak Armi, nggak usah diladenin orang itu. Iya, si Gulo naik cuman Gulo, bentar ya Gulo ya, saya kasih tahu Gulo ya. Anda naik mau Dari mengatakan itu, semalam kau aduh ikut Gulo, Anda, Gulo. sopan-sopan, Dari terus tadi ngomong Gulo, apa? kau dengar di kau pasang kuping kau, makanya kau kalau masuk kau nyimak Kau dulu. keluar, Kau kau korek anjing. kuping kau dalam-dalam Gulo. Bagi Dari kau, tadi bagi. kami dah Kurang suruh dia ajar kau. turun Ini, ya. ini. Gulo, Ini dari ajaran tadi kasih kami dah kalian suruh ini. dia turun. Silakan kau turun, goblok. Padahal di dalam Matius 5:39 berbunyi gini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Nah ini kami nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba dulu maki-maki pula. Iya si Gulo ini. Ah. Pada kau dengar tuh Gulo, kau Armi, saya tanya kamu baik-baik ya Mbak yang cantik. Mbak dari tadi kan kami suruh Mbak turun kan, Mbak yang nggak mau turun. Terus teman Mbak seagama dengan Mbak naik ke atas, coba ngomong seperti itu coba. Sekarang saya tanya, teman Mbak yang seagama itu pantas nggak bicara seperti itu? Saya tanya Mbak Armi. Nah, sebelum dia jawab saya sedikit ya. Pantas lah gimana sih, masa nggak Terus dari pantas? tadi kalian ngomong Kalau kayak di- gitu pantas gak? Dari tadi kalian Pantas menghina lah, agama pantas. saya pantas gak? Gulo naik ngomong kayak begitu pantas. Siapa yang Itulah duluan Mbak? Kristen Siapa yang duluan? sejati. Kami kan diskusi tadi, baru kamu naik. Sama sih. Kalau Kami Kristen tadi. itu ya sopan-sopan, sejati ya Nah, begitu. Jubir yang mulai-mulai Barmi, Mbak. sebentar, Barmi, Jubir. Barmi. Hehe. Kami itu membaca Si Bible. teman kamu. Membaca Bible, apakah kami itu menghujat? Iya, terus kami bukan membaca menghujat. Bible. Kok Kami menghujat Mbak ini? membaca. Parah ini. Enggak lagian dari tadi kami udah suruh Mbak Armi turun, Mbak Armi gak turun. Teman Mbak naik turun aja Armi. Gulo, woi, kau pasang kau korek kuping kau dalam-dalam ya. Dari tadi kami udah suruh si Armi itu turun, dia nggak mau turun. Gulo naik kok nggak jelas kok. Memang lah pas satu korek kesempatan aja, nggak usah Armi. Ayo. Iya. Sebentar Bang King. Dia keroyok. Bang King sebentar. Satu aja poin. Aja sini. Iya Bang King, satu aja. Karena tadi saya sudah membawakan di dalam Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi kalau kita lihat
kok janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini jadi tanda tanya. Misalnya, contoh ya, kalau saya diapa-apain di jalan gitu kan, misalnya ada sama istri saya atau anak saya gitu kan, datanglah penjahat gitu loh. Terus ngapa-ngapain sama saya, sama istri saya, sama anak-anak saya. Terus saya nggak bisa melawan. Nah, tetapi kalau di dalam ajaran Islam, gini ya, apabila orang Sidik, berbuat gini loh. Kalau orang Kristen ngelapor polisi itu antikristus. Karena Yesus nggak mengajarkan Kalian begitu. siapa yang berani sama kau Bang Sidik? Siapa yang berani sama kau? Bilang orang yang berkubante, siapa? Jadi gini, enggak, jadi gini. Kalau dalam Islam, misalnya kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita lawan, gitu kan? Nah, setelah orang yang berbuat jahat kepada kita tersungkur, kita nggak bisa melampaui batas. Itu ajaran Islam. Kita lawan. Tetapi kalau kita mengikuti di dalam Matius 5:39, maaf banyak Pak ya. Itu Bapak bisa renungkan sendiri gitu loh. Mau masuk nggak orang berbuat jahat jangan melawan, gimana sih? Aduh. Masuk. Gini, Bang. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh dari dunia itu Kristen. Ada orang yang jahat sama kita, ya seperti itu tadi ceritanya ya, sumpah jalan sama istri tiba-tiba. Yang membara. Buka Pak Matius 5:39 lanjutannya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu apabila ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Itu lanjutannya. Tapi saya ambil yang di itu Pak, janganlah kamu melawan, bukan kepada istri. Walah di situ Bapak ini gimana? Nah itu. Gini, Bapak ini. satu-satu dong. Ya, Ini kalau maksudnya ya bentar. Bagus itu, bagus. 30 detik. Yang ngelapor polisi dari Kristen yang itu dipukul Mike antikristus. Tyson, Pak. Nah, gitu. Pak, Mike Tyson yang pukul. Waduh, yang mukul Mike Tyson nggak sempat kasih pipi kanan udah mati. Lo kalau Mike Tyson yang aja bagaimana? Silakan. Maksudnya gini, tidak segitu-gitu amat lagi. Dengar dulu. Jangan Anda bikin logika Anda Nggak sendiri. begitu amat katanya. Jadi begitu rapih gitu. Jangan. Maksudnya kita juga tetap ya secara manusiawi kita bela diri. Jangan kita seperti menyerahkan diri begitu, seperti pasrah saja. Ada begal, kita menghindar. Jadi kalau diperkaos kita pasrah. Di mana Yesus bilang jikalau ada musuhmu maka menghindar? Di mana itu? Jadi kalau kita diperkaos itu pasrah Bangking. Jawab dulu. Ya kalau bisa diperkosa, lubang depan kasih lubang belakang kan dulu. Waduh. Prit. Bangking. Bangking. Jadi kalau diperkaos pasrah gitu. Debat kusir ini, gimana? Aku nanya. Kalau diperkaos, yang lainnya diam. Yang lain diam. Aku nanya dulu. Yang lainnya diam. Aku nanya dulu. Bangking. Jadi kalau kita diperkosa pasrah gitu, Bang? Iya, itulah makanya tidak begitu Nggak cukup. UTST kalau pasrah doang nggak cukup. Kasih lubang yang belum. Anda yang menafsirkan. Terus Bangking yang lainnya dulu diam. Bangking habis pasrah gitu. Habis pasrah bilangnya gini, lagi dong gitu. Gini. Bukan bilangnya gini. Ini lubang yang ini belum gitu. Gini, ada PT yang itu PT kan dari belakang kan ada pemerkosa. Terus kan polisi nanya, Mbak, kan dia lapor nih, Pak, dari pemerkosa dari belakang. Terus kenapa kamu nggak berbalik? Takut lepas Pak. Aduh. Enak kali ya, nggak enak kali. Habis diperkaos pasrah, udah pasrah betul udah selesai. Lagi dong, enaknya. Tidak ada begitu. Salah itu. Hancur. Aduh, susah. Anda seperti begitu. Pak, udah tertulis di situ Pak, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau Bapak di rumah, istri Bapak sama anak Bapak misalnya mengampuni kan, jahat gitu loh. Setelah dia apain mengampuni kan, itu kan mau dibawa ke sana kan, itu maksudnya mengampuni kan gitu kan. Begitu bagaimana mau selesai? Ya selesai lah, orang dikasih semua, apa yang nggak selesai? Ayo kita jangan main keroyokan. Ya udah, aku dulu nyoba dong sambil nunggu Isa apa ayo coba gimana penjelasannya gimana? Ini Sidik nih, tadi dia ngomong begitu tuh. Gimana? Iya kan, jangan melawan kan gitu. Kita pasang kayak begitu. Nah iya, kan bunyinya begitu Pak, janganlah kamu melawan. Habis saya baca gimana itu Pak yang tertulis. Coba Bapak baca Matius 5 nomor 39.
Saya membaca apa yang tertulis. Janganlah kamu melawan. Itu kata larangan jangan Pak. Apabila Bapak melawan, Bapak kena dosa. Kan betul? Ya kan? begitu maksudnya. Loh, kok tidak begitu? Gimana sih Bapak ini? Ya udah maksudnya apa dong? Maksudnya dong. Matius Dengar dulu, 5:39. dengar dulu, saya jawab. Nah, coba saya jawab ya. Ya, kekristenan itu tidak seperti itu pasrah begitu. Seperti tadi ada begal, kita hadapi, baru kita ditodong atau kita dipukul, dianiaya, baru pasrah begitu. Tidak begitu ajarannya. Lo yang tertulis Ajaran begitu kasih. Pak, masih Jadi jelas ngapain? ya pertanyaan aku tadi bilang, Aduh, Pak, terus kalau diperkosa itu kita pasrah. Iya pasrah, Salah itu Bapak ngomong asumsi gitu. Anda. Kok sekarang Bapak Itu ngomong yang tertulis. Yang tertulis saya baca. Jadi gimana Saya jadinya? buka ya, Begitu. saya buka ya, saya buka. Di ajaran kasih tidak begitu. Saya buka Tidak ya. begitu. Saya buka. Tidak begitu. Kesempatan dong Saya buat kasih buat- Makanya open cam dong, makanya Akhi Hasyidi supaya mereka tuh nggak kabur-kaburan. Kasih open cam. Secara Iya, logika, saya open cam secara ya. nasional. Enggak, secara iman. Ngapain pakai logika kalau bicara iman? Yang tertulis ya. Yang tertulis gimana Bapak ini? Iya saya tertulis, open cam. tapi tidak begitu maksudnya orang. Enggak. Lo kok yang Kita tertulis pasrah begitu? saja. Jangan. Gimana Kata caranya? janganlah. Dari Berarti mana kata Anda perintah dapat seperti itu. itu? Kalau jangan Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu gitu. Ada orang mau Dia merkosa. jahat. gitu kan? Yang berbuat jahat itu bisa jadi ya orang fitnah kamu, ya jangan dibalas, biarin Ini. aja dia. Ini Pak. Iya kan, bukan berbuat jahat. Ada kita terus kita ditodong orang, baru kita mau dibunuh atau apa, baru kita pasang diri kita di situ. Dari mana itu ajaran begitu? Benar Tidak janji begitu. nggak bakalan Kita setidaknya ngudain. kita menghindar. Kalau terjadi sesuatu kita bisa bela Oke. diri dong. Oke, saya baca Iya kan? Pak ya. Ya ini maksudnya Gini. itu kalau kita dihina. Tetapi difitnah, aku, ya bentar kan? Pak, Matius Atau jangan 5:39 dibalas. ini saya open Biarin cam loh. aja. Ini nih, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Tetapi di sini janganlah melawan, janganlah kamu melawan, Pak, kata Maksudnya perintah. itu Nggak, kasih, iya, jangan jangan. membalas kejahatan dan kejahatan. Dengar dulu. Oh, janganlah. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan karena bukan Ada pemerkosa, ya jangan dipukul lagi gitu loh. Begal. Jangan di penjara juga begalnya. Makan bareng gitu loh. Nyantai gitu kan. Tuhan yang balas. Serahkan Nah saja. itu dia gitu. Jadi pas lagi diperkosa bilang nanti Tuhan yang balas kamu ya. Ya udah kamu balik pinggir. Oke, gitu dia. Aku mau dari belakang sekarang. Nah, gitu dia bilang. Terlalu didramatisir sekali. Tidak ada itu hukum aturan begitu, saudara. Makanya yang melapor polisi ke Kristen itu antikristus. Tidak ada itu. Dari mana Dari Anda bikin belakang krisis sih. sendiri? Memojokkan agama orang. Ya kan lubang kan yang lubang depan. Masukin di lubang depan maka berilah lubang belakang. Kalau kita membalas seperti setan juga, penjahat juga membalas kejahatan. Ya makanya jangan balas tapi kok dengan kebaikan. jangan balas tapi kooperatif gitu loh. Tolong. Mohon dimohon kooperatifnya kalau ada kejahatan kan gitu. Tertulis Pak kata Pak, tahu nggak Pak kata jangan. Tahu maksudnya. Tapi kejahatan kalau menyangkut. Janganlah. Menyangkut Janganlah. nyawa ya. Jadi seperti gini Pak. Seperti gini. Hai Sidik. Begitu. Janganlah Tidak, kamu keluar tidak. rumah. Kalau bisa Ya kan membela diri. hujan keras. Ya, Ya, saya jangan keluar rumah hujan keras kan gitu. Kayak gini. Janganlah kamu melawan orang yang malas itu berbuat kepada saya, Pak. Iya jangan dibalas. Kalau nggak dibalas artinya apa? Kooperatif gitu. Diambil ke diambil motor kasih mobil Pak gitu loh. Ya kan? Wah, ajaran dari mana itu? Anda bikin Kalau Bapak melawan kena dosa karena kata perintah. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi Yesus berkata kepadamu, ya kan? Janganlah kamu melawan. Berarti kata larangan jangan. Kalau Bapak melanggar ini kata Bapak melawan berarti Bapak kena dosa, betul? Iya, tidak begitu maksudnya. Salah Anda mengartikan. Oh, berarti Salah Bapak Anda menentang menafsirkan. ajaran-ajaran Yesus. Tuhan Antikristus. mengajarkan juga seperti begitu. King Richard antikristus. Antikristus. Ternyata Didengar apa dulu yang dong ditulis orang di yang bantah. kasih pendapat, dengar dulu Kita nggak mau pendapat, kita mau yang tertulis. Pak King. Yang tertulis begitu deh. Maksudnya Nggak ada cerita di situ Pak maksudnya. membalas Janganlah. dendam dengan
Malahan Pak malahan gini Pak. Pak malahan kalau kebaikan. Pak, kalau di Lukas 6, kalau di Lukas 6, setan juga balas kejahatan dan kejahatan. Masa kita Ya makanya kalau ada begal masuk ke rumah dikasih makan, disuruh mandi dulu, baru dia ngebegal. Kalau capek suruh tidur aja dulu di rumah. Kan gitu. Pak Lukas 6:29 Pak. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Wah, ini kalau Mike Tyson yang ajar ini Pak. Nggak sempat kasih pipi sebelah ini Pak. Udah gimana kasih pula Pak, udah jatuh gitu kan. Udah. Sini kau kesini, kau saya kasih pipi kirimu, kau saya kasih pipi kiriku, ayo. Ke rumah lah. Saya kasih dengan bunga. Ini kan Pak gini. Sekalian. Loh itu yang tertulis Pak, barang siapa menampar pipimu kan? Ya gitu loh. Saya kan baca aja Pak lah. Terus tidak diartikan secara harfiah. Ya, maksudnya kan Mbak gitu setelah kami baca kan mengajar itu dengan perumpamaan, dengan analogi. Anda selalu mengartikan secara harfiah, tidak seperti kalau orang nggak tahu analogi bahaya nih Pak, nanti kalau Makanya jangan melakukan pembalasan. Bisa minta bukan berarti kasih pipi kirimu. Hantam lagi pipi kanan, tidak begitu. Itu salah. Aduh. Terlalu dramatisir sekali. Besarin dulu Bun, boleh sebentar sekali. Bunda. Bun. Halo, saya menanggapi tadi ini, Bang Kores. Mana Bang Kores itu? Dulu Bunda. Oh, mana Bunda ini? Lagi bentar, Bang Kores. Tadi mengatakan itu, Sundal masuk surga. Si Joshua Sundal bisa masuk surga, maksudnya gimana? Ya. Sundal masuk surga tadi itu yang kalian bilang. Di data itu ada di surga. Ada di data itu. Coba saya buka. Ada. Saya buka ya, Matius 21 ayat 31 kan? Betul ya? Tapi kita baca ayat sebelumnya supaya lebih terang maksudnya, maknanya. Kalau Anda mengambil cuma satu ayat itu, ayat di Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Ada ayat sebelum dan sesudahnya, supaya tidak hilang makna. Begitu. Matius 21 ayat 31. Saya bacakan ya. Saya bacakan ini judul perikopnya perumpamaan. Tuh kan Yesus mengajarkan selalu dengan perumpamaan. Matius berapa? Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 31. Oh iya. Itu kan tadi yang sundal masuk surga. Iya kan? Saya baca ayat sebelumnya supaya jangan salah tafsir. Di situ, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan lalu pergi. Ayat 31-nya, ya yang Anda tanyakan ya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang kata terakhir, Yesus. kata Yesus kepada mereka. Iya, yang terakhir. Ya, jawab Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya kan? Selanjutnya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Maksudnya itu Anda mengartikan secara harfiah apa yang tertulis seperti itu kan? Udah titik. Titik. Begini. Terus Ada dengar dulu. Sini kita bicara intelek lah. Enggak usah terlalu ini. Santai aja, santai. Ya. Maksudnya gini, kan Yesus pernah ada cerita perempuan sundal datang kepada Yesus, ya kan? Ahli Taurat di inilah sama perempuan sundal. Kalau menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam. Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar perempuan ini. Tapi ahli-ahli Taurat itu tidak berani karena dia tahu juga dia orang berdosa. Iya kan? Akhirnya pergilah. Jadi akhirnya Yesus mengampuni perempuan sundal ini. Karena dia percaya, dia bertobat, dia ini di hadapan Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ya kan? Terus kenapa seperti Pak ini harus maksudnya, mati? Pak, kenapa? Sebentar Pak. Dengar dulu Bu, saya belum selesai. Dengar dulu, perempuan sundal ini, saya belum selesai.
Tunggu dulu. Kenapa perempuan Yesus mengatakan perempuan sundal ini yang akan pertama masuk ke surga dengan pemungut-pemungut cukai? Karena dia percaya walaupun dia berdosa, dia seorang pelacur, tapi dia percaya dan bertobat atas kesalahannya, ya dia pasti masuk surga. Ya udah, itu maksudnya. Cukai dan ini perempuan Iya, Yesus datang ke dunia mencari orang ya di sini perempuan-perempuan seorang pelacur. Mencari orang penjahat, ya orang penuh dengan dosa. Begitu poinnya. Poinnya iya. Tetapi poinnya itu maksudnya kalau dia bertobat, walaupun dia pelacur atau pesundal, tapi dia bertobat, dia menerima Yesus, dialah yang masuk surga. Di sini menyangkut siapa yang percaya. Siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau terima Yesus? Ya dialah yang masuk surga. Poinnya Maksudnya berarti begitu. Pak, di sini pelajarannya gini Pak ya. Berarti kalau kalian bertobat ya, kalian bertobat pasti dosamu diampuni, kan kata Yesus tadi, dosamu diampuni, dosamu sudah diampuni. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, nah, kenapa dia turun mati ke bumi untuk bunuh diri atau dibunuh oleh bapaknya untuk pengampunan dosa? Dari mana dia bunuh diri? Salah Anda. Loh, nah, berarti dia dibunuh bapaknya. Dia dibunuh bapaknya. Kalau Bapak Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia bunuh diri. Karena apa? Dia udah tahu bahwa dia akan turun ke bumi nebus dosa. Nah, tadi itu ada pengampunan ya, pertobatan. Kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Berarti konsep penebusan dosa tidak ada, Pak. Nggak ada, karena dosa bisa diampuni tanpa kematian Yesus, Pak. Saya jawab. Jadi waktu kejadian itu Yesus belum di kayu salib kan? Kenapa Yesus bisa mengatakan dosamu diampuni? Karena Yesus adalah Allah, dia Tuhan sendiri, dia punya hak prerogatif. Kalau dia pertama bilang dosamu telah diampuni, ya tidak perlu dulu dia harus juga di kayu salib. Tapi karena dia berhadapan langsung dengan perempuan ini, pelacur ini, dan dia bertobat dan mengakui kesalahannya, Yesus langsung mengampuni. Gini. Oke, sebentar Bang Sidik. Oke. Di perjanjian lama Pak, perjanjian lama ini kan Tuhan ini ya Pak ya. Tuhan praeksistensi Yesus ya, perjanjian teman-teman Bunda Rama bentar, aku kena peringatan, tolong dibantu tiap layar dong. Udah kena peringatannya tadi loh, dia udah 5 menit yang lalu. Cuman aku baru nengok HP lanjut Bu. Saya tapping. Iya, tolong bantu tetap layar lagi. Rame bertanya satu-satu. Ya, gini. Makanya Supaya... gantian Pak. Gantian itu benar. Aku dulu Pak. Lebih suka diskusi begitu, diskusi sehat. Oke. Sebentar Pak, aku dulu gini. Kan ini kata Yesus, dia bisa mengampuni dosa. Kata Bapak, itu kan sebelum dia naik ke langit, ya belum terangkat. Tapi kita tengok perjanjian lama Pak. Di perjanjian lama itu ya, anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Bapak tidak menanggung dosa anaknya. Setiap dosa ditanggung oleh mereka masing-masing ya. Tidak ada, berarti tidak ada penebusan Pak ya. Kalau kembali ke perjanjian lama. Tadi kan Bapak menolak kalau karena Yesus masih di bumi, belum disalib. Begini, tapi ke perjanjian lama Pak, coba tengok. Perjanjian lama sudah saya paham maksudnya Bu. Saya paham maksudnya Ibu. Oke, saya jawab. Ibu tahu dulu ya, dosa itu ada 2, dosa perbuatan dan dosa warisan. Dosa warisan itu dosa dari Adam waktu di Firdaus. Nah, itu yang mengikut keturunan Adam. Akhirnya sifat-sifat dosa itu turun ke keturunannya Adam, ya kita ini, ya kan, itu dosa warisan. Dosa perbuatan itu dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, dosa yang ditanggung oleh diri sendiri. Kesalahan bapak tidak dikasih ke anak-anaknya, kesalahan anak tidak dikasih ke orang tuanya, itu dosa perbuatan, itu betul. Terus dosa waris? Tapi waktu Yesus, dosa waris ya itu dosa yang terbawa dan sejak Adam berbuat dosa itu. Jadi Yesus berdosa. Jadi Yesus berdosa. Yesus itu Tuhan kok. Dia itu Tuhan, dia Allah yang menjelma jadi manusia, saudara. Allah menjelma manusia. Coba Anda jelaskan. Allah menjelma manusia, kisah para rasul 3 nomor 32. Kisah para rasul, kisah para rasul 2. Pelan-pelan dong Pak. Jangan ngocos terus, pakai titik kalau ngomong, koma gitu. Iya, gantian, makanya ayo silakan. Sebentar dulu Bang. Coba baca dulu. Baca dulu kisah para rasul 2:32, silakan. Aku dulu ke pengajaran ini Pak. Pengajaran dosa waris itu. Bu Rama, bentar, baca dulu. Sorry. Satu-satu. Abang-abang, sorry.
Kisah para rasul Coba berapa? baca dulu Bang King baca dulu Kisah para Rasul 2 Boleh 3 ngomong dulu nggak Bang? Ya sabar. Oke. Kisah para Silakan, rasul Bang 2 King. terus ayat Kalau berapa? bangun hari Ayat ini, 32. Duduk dulu nyimak ya, Joshua. Ayat 32. Tunggu. Oh Tuhan gimana sih? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terus pertanyaannya apa? Nah, Yesus yang membangkitkan Yesus siapa? Begini, Yesus dibangkitkan. Dengar dulu, Begini. ketawa saya belum jawab. Begitu Pak, begitu. Itu ada Bukan dulu. begini. Langsung Emang menafsirkan. nggak bisa ketawa? Saya belum Lo emang nggak bisa jawab, ketawa? sudah ketawa. Tidak begitu. Lo emang nggak bisa diskusi, ketawa? saudara. Diskusi itu Lo. yang sehat, Oh, ya, iya, diskusi iya, yang iya. intelektual. Bang, biarkan dia menjelaskan, Bang. Biarkan dia menjelaskan. Bang. Oke deh. Naikkan, jangan langsung Oke. langsung menghujat, jangan langsung menghujat. Aku Tidak ada yang ketawa. menghujat, Bang Sidik. Ketawa. Ketawa itu bukan hujat. Namanya lucu ya ketawa dong, Pak. Kan bukan menghujat. Nah, Ayat silakan. Tidak, jangan ketawa dulu, hargai dulu lawan bicara. Nggak boleh Iya, bicaranya. yang Emang membangkitkan berapa Yesus harga datangnya Bapak? siapa? Kita saling menghargai. Pak, harga Oke, Bapak berapa? oke, silakan Pak? jawab. Kalau tidak dibangkitkan Kita belum ini, Anda Allah, sudah Yesus ketawa. tidak bangkit ya, silakan. Saya jawab. Ya, jawab. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Betul ini ayatnya, ya kan? Yesus dibangkitkan. Betul. Yesus itu waktu mati dia manusia. Dia manusia, iya kan? Iya, Separuh manusia, iya. separuh Allah. Dengar dulu. Setelah dia Jadi bangkit, manusia, setelah dia bangkit apa? dibangkitkan oleh Allah. Separuh manusia, separuh. Dia bangkit sebagai menjadi manusia. apa? Bentar, setelah dia bangkit menjadi apa? Sebagai manusia dibangkitkan. Dengar, Iya, ya. sebagai setelah dia bangkit sebagai jadi apa? Manusia dibangkitkan. Iya, Jangan setelah dia bangkit. panjang-panjang Pak. Setelah dia bangkit jadi apa? Setelah dia bangkit. Dia bangkit hidup kembali. Iya, jadi apa? Jadi apa? Jadi Tuhan atau belum? Dalam dirinya Yesus kan itu Tuhan dengan Allah. Nah, Jadi salah kodrat dia, sebagai salah. manusia Aduh, dibangkitkan. berarti- Dan kodrat sebagai Allah dia punya kuasa untuk bangkit. Begini, Dengar, dia punya Roma, kuasa untuk bangkit. Kalau dia manusia Roma. biasa, dia tidak akan bangkit-bangkit. Bapak ini, Kalau Bapak dia ini, manusia biasa, Bapak ini nggak pernah baca dia kitab, tidak akan Bapak ini. bangkit-bangkit. Dengar Roma ya. 14 nomor Gitu 9. maksudnya. Baca Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Yesus Satu-satu lah. Jangan Yesus dulu ini dulu yang mati kita dan bahas. hidup Anda bertanya kembali. kisah para rasul. Bapak Rupanya ini. menjadi Tuhan. Aduh. Sebab Satu-satu, untuk itulah pindah-pindah. Kristus telah mati dan hidup Saya kembali sudah supaya jawab. menjadi Yesus Tuhan. kodratnya sebagai manusia dia dibangkitkan sama Ajaran Allah. Paulus, Terus Yesus ajaran juga sebagai kodrat sebagai Tuhan dia bangkitkan dirinya sendiri. Dia Allah dan manusia. Mana dalilnya Pak? Di mana? Kalau Mana dia- dalilnya? Kalau dia bukan Allah, dia tidak Mana akan dalilnya? bangkit. Mana dalilnya? Mana? Kalau Dalilnya dia bukan dalil. Allah, dia tidak bangkit. Dalil. Tuh. Kisah para Rasul 232 Dalilnya, itu Pak. sudah jelas. Sabar Bu Lama. Dalilnya Yesus Pak. inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, di Iya, dalam mereka Roma sebagai 14 nomor manusia. 9 Dia sebab manusia, untuk dibangkitkan. bentar. Iya, bentar. Ajaran Paulus sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tahu nggak? Tuhan. Padahal Betul, setelah betul. bentar Dia memang kisah sudah Tuhan. sebentar. Padahal di dalam KPR 3 nomor 26 Allah membangkitkan hambanya. Padahal kata Paulus di sini setelah bangkit jadi Tuhan. Ternyata di dalam kisah para Rasul 326 walaupun bangkit nggak jadi Tuhan, hamba pula. Dia Apa tuh, sudah Pak? Tuhan, saudara. Ya sudah Tuhan gimana ini Dia ada hamba? Tuhan. Di mana coba Tuhan datanya? yang Di mana? menjelma menjadi manusia, dia bukan manusia biasa. Di mana datanya dia Iya, itu Allah, ayo? Di mana Allah datanya? menjelma. Di Firman mana dia itu adalah- Allah? Coba Bapak tunjukkan mana. Allah Yesus itu adalah mengaku dia. firman dan firman itu Oke, telah menjadi oke. Sekarang manusia. bentar. Ada ayatnya. Bentar. Firman Iya, telah mana, menjadi mana, manusia. mana? Itulah Yesus. Mana? Nah. Pak, buka di dalam Hagai. Bentar. Ketuhanan. Bedanya di situ. Nabi saudara. Hagai mengatakan di Kenapa dalam pakai logika? Kita Hagai pakai 2 iman. 1 sampai 10. Hagai 2 nomor 1 dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan. Jadi yang ngerocos, Pak. Ngomong satu-satu. Datanglah firman Tuhan ya dengan perantaran Nabi Hagai. Makasih Bang. Jadi ini firman Tuhan ini kepada perantara nabi-nabi, Pak. Begitu, Bapak baca, jangan cuma Mana, coba ngotos-ngotos. kita buka. Hari Silakan berapa? buka. Coba. Buka. Hagai berapa? Bentar, aduh Bapak ini.
Hilang pula nih data saya. Tadi Bapak bilang Hagai, ya Bapak. Hagai 2 nomor 1. Hagai 2 nomor 1. Tunggu. Satu-satu ya. Ini Bapak itu banyak sekali ayatnya. Satu-satu kita bahas. Satu-satu lah, Bang Sidik ini kok nih. Jangan gitu lah kok Bang, udah kok keroyokan. Satu-satu lah kok nih. Satu aja dia nggak bisa jelasin, apalagi banyak-banyak. Pertanyaannya banyak, apalagi kalian nih Bang Sidik ini. Bang Sidik ini nggak boleh gitu lah. Satu aja dia susah menjawab Bang Sidik. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi firman ini perantarannya nabi-nabi. Bukan kasih Bang Triman. Bukan pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah. Armi, bentar Bang Sidik. Si Armi ini nyuruh aku diam. Ini rumahku Ini rumahku, suka-suka kok mau ngomong apa enggak. Kau pulang atur aku turun kau. Ini aku buktikan ya kalau aku yang punya room, silakan kau turun. Nah, tuh. Buka Pak, buka. Apa lu? Buka, silakan buka Pak. Nabi Hagai, terus Nabi Hagai 1 nomor 1 lagi. Tunggu, Hagai berapa tadi? Hagai 2 ayat 1. Iya, Hagai 2 ayat 1, Hagai 1 ayat 1. Silakan. 2 ayat itu Bapak jelaskan. Allahu Akbar. Hagai 2 ayat 1. Terus Hagai 1 ayat 1. Silakan. Hagai 1 ayat 1 pada tahun ya. Hagai 1 ayat 1 aja. Hagai 1 ayat 1 aja. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Jadi firman-firman ini perantaran kepada nabi. Nabi-nabi itu udah di cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya seperti yang tertulis dalam Yohanes 12:49-50. Yohanes 12:49 12:49 dan 50. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan Bapa yang memerintahkan Yesus. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 8 gitu loh. Yesus menerima firman dan firman telah disampaikan. Mana pula Bapak mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Itu perkataan Yohanes. Bukan ajaran Yesus. Ini beda lagi nih. Ini maksudnya Tuhan bisa juga melalui nabi, bisa juga melalui Jibril, malaikat, bisa juga langsung. Tidak ada di sini mengatakan firman adalah Allah kan? Tidak ada di sini mengatakan firman adalah Allah kan? Tidak ada di sini mengatakan di dalam Hagai. Mana di sini firman adalah Allah? Ayo. Oh ini kayak Hagai lah, beda. Tapi ada ayatnya. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah dan. Berarti Anda mengambil berarti bukan ajaran para nabi-nabi. Kutipan Yohanes, bukan ajaran Yesus. Contoh saja. Bukan. Ada di ayat lain kok. Ada di ayat lain saya carikan ya. Silakan. Silakan saya kasih kata kunci ke Bapak. Silakan. Ayo, ada juga ayat kunci. Silakan Bapak cari. Nah, ayo. Bentar, satu-satu. Anda ini lompat lagi ke ayat berikutnya, bingung kita. Kita selesaikan dulu satu ayat. Oke. Iya. Gitu. Iya. Silakan, Pak. Tapi benar Bang Sidik, kalau kasih pertanyaan jangan banyak-banyak, satu aja. Karena satu pun dia agak susah menjelaskannya Bang. Apalagi kalau Abang kasih banyak, kan? Kasih satu aja Bang. Terus kasih satu, kejar jawabannya itu bener gak gitu. Jangan asumsi. Satu-satu, makanya jangan terlalu banyak, bikin bingung. Belum lagi kalian bertanya satu-satu, tambah bingung. Entah Bang Sidik ini, bibelnya aja dia nggak hafal satu, masa dikasih pertanyaan banyak-banyak. Jangan gitulah kok Bang Sidik. Tani Sidik nih, tenang Pak King, aku bela Pak King. Ayo jawab aja Pak King. Tunggu ini ayatnya nih. Pada udah bibelnya dia nggak hafal, dikasih pula pertanyaan banyak. Memang parah kali Sidik ini. Nah itu kan Bang Sidik, satu aja dia agak susah. Kok kasih pertanyaan banyak-banyak. Sidik, kapan selesainya nih? Nah kau tengoklah itu Sidik, kerjaan mulai itu. Astagfirullahaladzim. Udah Pak, udah dapat Pak. Halo? Iya Pak. Tunggu dulu ini, ada telepon masuk jadi. Ada telepon masuk. Kirain cari Google Pak, rupanya telepon masuk. Aduh, gara-gara si Sidik Leni.
Aduh, Sidik. Yang naik yang agama Kristen aja ya. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen. Kalau yang Islam mohon pengertiannya ya. Tengok yang Islam ada berapa. Bang Hamadewa Islam, Bunda Rahma Islam, Kores Islam, Bang Sidik Islam. Ya. Jadi yang naik tolong Kristen aja, Kristen. Bunda, itu izin pamit Dewa. Ini Bang Juma masih monitor nggak? Bang Juma? Enggak, Bang Juma itu dia nggak monitor dia. Enggak, ini jam 12 malam, antara jam 11 jam 12. Ada yang mau belajar Islam, namanya Marten Ali. Udah dijadwalkan sama Dewa, insya Allah. Beliau sudah mengakui kalau Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia. Kemungkinan kalau ngobrol sama Bang Juma dan Bang Juma sama Dewa, sama Asidik nih ya, bertiga Dewa mintanya ya. Mudah-mudahan dia mau bersahadat. Tadinya kalau Bang Juma monitor, Dewa mau ngasih tahu jadwalnya jam 11 jam 12. Bang Sidik bisa nggak nanti? Bang Sidik. Sidik lagi BAB dia Bang. Nanti ku sampaikan. Oke, aku jawab nih. Baik, terima kasih banyak Dewa, izin pamit. Iya bentar dulu Bang King, bentar aku apa dulu pertanyaan Bang Dewa. Bang Dewa, Bang Juma itu dia sekitar jam 8 dia standby. Baik, kalau gitu kasih tahu aja nanti ke Siap. Bang Juma. Nanti ada yang mau belajar Islam sekitar jam 11 jam 12 malam ya. Iya, nanti aku siapkan. Ada dua orang. Dewa izin pamit dulu. Di sini sudah mau masuk sholat Isya.